Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Nur Faisaufa dari kelas 96 akan menjelaskan materi tentang interaksi antar ruang negara di benua Asia dan benua lainnya. Bab 1. Interaksi antar ruang negara di benua Asia dan benua lainnya. A. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Ada 5 benua yang dihuni oleh manusia, yaitu 1. Amerika, 2. Afrika, 3. Eropa, 4. Asia, dan 5. Australia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yaitu pegunungan lipatan muda, plato tua, dataran rendah utara, daerah dataran rendah, lembah sungai, daerah gurun. Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Amerika terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama Amerika Utara, kedua Amerika Tengah, ketiga Amerika Selatan. 4 iklim di Amerika: 1. Iklim kutub, 2. Subtropis, 3. Tropis, 4. Semi gurun. Secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur timur. Secara geografis, Eropa dibagi 4 kawasan. Yang pertama Eropa Utara, 2 Eropa Barat, 3 Eropa Timur, dan 4 Eropa Selatan. Secara geologi, Eropa dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama pegunungan tua, 2 dataran rendah Rusia, 3 pegunungan lipatan muda. Secara astronomis, benua Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama Afrika Utara, 2 Afrika Barat, 3 Afrika Timur, 4 Afrika Selatan. Secara astronomis, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Wilayahnya dibagi 7. Yang pertama New South Wales, 2 Victoria, 3 Queensland, 4 Australia Selatan, 5 Tasmania, 6 Australia Barat, dan 7 Australia Utara. B. Kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama Jepang. Secara astronomis terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Sirkum Pasifik. 2. Secara astronomi, Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Di sebelah timur terdapat sungai-sungai besar. Sebelah barat berjejer pegunungan, sebelah utara berbatasan dengan Mongolia. Di daerah selatan terdapat daerah aliran sungai Yakutsk. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat 33 derajat lintang utara sampai 70 derajat 23 derajat lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Di bagian barat terdapat deretan pegunungan, di bagian tengah terdapat dataran rendah, di bagian timur terdapat dataran tinggi. Secara astronomis, Brazil terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 36 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Hampir seluruh wilayahnya adalah lembah Amazon yang berupa bentangan hutan dan air yang sangat luas. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan 5 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur.
Selanjutnya, secara astronomis, Afrika Selatan terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Secara astronomis, Selandia Baru terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 46 derajat lintang selatan, dan di antara 167 derajat bujur timur sampai 178 bujur timur. C. Potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, benua Asia. Di antaranya hasil pertanian adalah padi yang utama. Komoditas ekspornya adalah teh, gula, karet, dan kelapa. 2. Benua Amerika. Sumber daya alamnya minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. 3. Eropa. Sebagian besar gandum hitam yang berasal dari Eropa. 4. Benua Afrika. Penghasil terbesar biji coklat dan merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terpenting di dunia. Kelima, benua Australia. Hutan Australia menghasilkan industri hutan yang cukup besar. D. Sumber daya manusia benua Asia dan lainnya. Yang pertama, Asia. Suku bangsa yang berada di benua Asia antara lain Mongolia, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. 2. Amerika. Penduduk aslinya adalah orang Eskimo dan Indian. 3. Eropa. Suku bangsa yang ada adalah Nordik, Slavia, dan Mediterania. 4. Afrika. Suku bangsanya adalah Negroid, Kaukasoid, Namid, Pygmy, dan Notento. 5. Australia. Suku bangsanya adalah Aborigin. E. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang yang terjadi antara lain. Yang pertama, perubahan fungsi lahan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Pertambahan infrastruktur untuk publik. Dan 4. Pergeseran ruang produksi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.